saya diiming-imingi, Red, kamu mau nggak jadi staf desa? Nah, terus saya tanya ke beliaunya, digaji piro aku, Pak? Langsung Gitu gaji yang saya. ditanyakan. Iya. Lah kok sampean cuma bayar 100 iki piye ceritane? Saya gitu. Kalau ibarat kita beli di toko gitu ya, kita dapat nota. Nah, Ya, seperti itu harusnya. cuma nota saja. Iya. Jadi Oke. itu bisa jadi kalau sertifikatnya yang pemilik pertama itu tiba-tiba dibalik nama, ini hilang. Hilang. Iya, tergantung Luas tanah. luas sama eh, kelas. Kelas itu Kelas gimana? tanah. Kelas tanah itu kalau pinggir jalan gini, ini mahal. Tapi kalau di dalam gitu, Murah. jalannya cuma jalan setapak, itu murah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Pojok Podcast Sidomulyo. Pojoknya desa di Jember dan semoga tidak terpojokkan lagi. Oke, kita di pagi hari ini bersama narasumber yang memang sudah pengalaman di pemerintahan desa karena sudah lama, salah satu senior di pemerintah desa Sidomulyo. Dan kita akan membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sering memang terjadi di masyarakat, yang kadang membawa sekelompok ataupun banyaklah intinya yang mediasi ke kantor desa itu sering gitu, yaitu permasalahan pertanahan, pajak dan sebagainya. Itu bidangnya Mas Redi. Jadi kita sekarang bersama Mas Redi ini sebagai kasih pemerintahan di pemerintah desa Sidomulyo. Mungkin sebentar lagi Mas Redi bisa memperkenalkan diri secara singkat, mulai nama, terus sejak kapan sih di kantor desa ini atau di pemerintah desa, dan sejak kapan menggeluti terkait dengan bidang pemerintahan desa gitu. Monggo Mas Redi. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan menceritakan terkait dengan kapan saya masuk di kantor desa. Waktu itu saya masih kerja di perusahaan di Kalimantan, Mas. Wah, Ya, perantauan. ya, perantauan. Saya cuti. Nah, ketika cuti itu sama Pak Kades yang almarhum ya, sekarang sudah almarhum Pak Sudiono, itu tahun 2005. 2005. Ya, tahun 2005 itu saya diiming-imingi, Red, kamu mau nggak jadi staf desa? Nah, terus saya tanya ke beliaunya, digaji piro aku, Pak? Langsung Itu gaji yang saya. ditanyakan. Iya, karena saya kerja di perusahaan, waktu itu gaji saya 5 juta, Mas. Per Di sana. bulan? Wow. Iya, di perusahaan itu. Nah, lah kok sampean cuma bayar 100 ini piye ceritane? Saya gitu. Nah, tahun pertama saya enggak mau. Cuti kedua saya kan pulang lagi. Pulang lagi, ditanya lagi sama Pak Sud, almarhum, ayo Red, bantuin aku, itu Pak Sudiono. Nah, akhirnya lama-lama kok saya juga, ya wis lah, saya tak mengabdi ke desa saja. Ya, ketimbang saya ikut di Kalimantan, ikut orang asing, lebih baik saya membangun desa saya sendiri. Oh, berarti dulu gajinya cuma 100.000 Ya, per bulan? 100.000 per bulan. Itu pun 4 bulan sekali baru dikasihkan. 4 bulan sekali berarti 400 sekali terima Iya, gaji. Berarti 50 betul. kali lipat dari gaji yang di Kalimantan. Iya. Begitu, Mas. Berarti sejak tahun 2005 sudah masuk di desa ya? Iya, betul. Oke. Ya, bisa dikatakan salah satu senior ya, karena Pak Sudiono ini, almarhum ini, kepala desa yang sudah berapa ya? Keberapa ya? Ketiga, keempat mungkin ya? Ya, Karena kita masih baru-baru ini diresmikan menjadi pemerintah desa yang berpisah dari desa sebelah gitu. Desa, ya. Gitu. Ya itu Mas Redi yang apa namanya menggeluti terkait dengan dinamika yang ada di pemerintah desa. Namun sejak kapan Mas Redi menjabat menjadi kasih pemerintahan? Awal saya masuk di kantor desa itu sudah ditupoksi kasih pemerintahan. Pertama kali? Ya, pertama kali.
Kemudian setelah itu, setelah Pak Sudiono sudah habis masa jabatan, itu kan Pak Toha. Nah, Toha, ketika Pak Toha jadi Kades, saya dimutasi ke Kasikesra. Nah, kemudian ketika Pak Toha sudah habis, Balik lagi. balik lagi ketika Mas Kades yang menjabat jadi kepala desa. Balik lagi berarti. Ya, kembali lagi ke Hasil tupoksi semula. awal. Karena pengalamannya sudah di situ berarti. Iya. Ya, berarti mulai dari awal memang sudah dikasih ya. Ya, betul. Berarti Mas Redi ini tahu terkait dengan permasalahan-permasalahan masyarakat. Karena salah satu tugasnya Mas Redi kan bagaimana membina permasalahan masyarakat. Itu betul. salah satunya. Nah, kalau teman-teman tahu, tugas Kasipem itu bukan hanya narik pajak atau ngukur tanah, enggak itu saja. Jadi banyak sebenarnya tugas-tugasnya Kasipem itu. Ya salah satunya itu. Salah satunya adalah membina permasalahan masyarakat terkait pertanahan, pajak dan sebagainya. Bahkan Mas Redi ini juga melaksanakan manajemen terkait tata praja, yaitu pembinaan RT RW, terus menyusun ataupun melaksanakan kebijakan pemerintah desa. Bahkan Mas Redi juga yang mengakomodir atau mengkoordinasikan terkait dengan pembuatan profil desa kan gitu. Itu tugas-tugas dari Kasipem. Cuma yang lebih dikenal ke masyarakat, tugasnya Mas Redi itu ya tukang ngukur tanah gitu, tanahnya orang. Bukan tanah sendiri. Bukan tanahnya sendiri, tukang ngukur tanahnya orang. Tukang mendamaikan masyarakat ketika ada sengketa gitu. Kan gitu Mas Redi. Betul Jadi sekali. dari segala permasalahan, kita bahas ini ya, bahas yang sering terjadi di masyarakat aja. Karena masih banyak mispersepsi di masyarakat terkait dengan sengketa tanah ini. Betul. Jadi kira-kira Mas Redi, pertanyaan saya, masalah apa yang sering terjadi di masyarakat terkait dengan baik sertifikat tanah dan sebagainya? Kalau yang sering sekali itu terjadi ya Mas ya, itu sengketa batas. Batas. Ya, batas itu kebanyakan itu masyarakat nanamnya pagar hidup. Pagar hidup itu kan awalnya kecil, ya, itu nanti kan besar, itu bisa pindah itu batasnya. Kebanyakan di situ sih sengketanya. Awalnya di titik ini, ketika pohon itu besar, sudah melewati batas orang lain. Nah, sing punya tanah yang sebelah itu nggak terima. Kok pohonnya tumbuhnya di tanah saya gitu. Seharusnya itu kalau mau nanam pohon besar ya 1 meter dari pagar gitu. Gitu ya. Ada lagi yang kadang masalah di masyarakat itu yang banyak juga selain sengketa ini, warisan yang tidak dibagi-bagi ketika si yang punya tanah ini meninggal, akhirnya ribut anak-anaknya kan gitu. Ribut. Betul. Wah ini punya saya, ini punya Itu saya. sering sekali terjadi. Itu sering terjadi itu di masyarakat gitu. Ya. Terus ada lagi nggak kira-kira permasalahan selain itu? Kalau terkait itu biasanya dari kalau ahli warisnya tadi Mas ya. Ahli waris itu kita anggaplah lah sampean gitu ya. Punya tanah, saudaranya sampean 4 mungkin ya. Terus mau balik nama waris. Kalau salah satu dari pihak keluarga itu nggak tanda tangan, itu nggak bisa dinaikkan ke sertifikat gitu Mas. Benar. Itu yang berarti yang sering ditemui oleh Mas Redi di lapangan berarti gitu. Ya betul sekali. Nah, berarti nanti ketika sudah ada sengketa itu diselesaikan oleh Mas Redi, otomatis nanti sertifikat yang satu ini dipecah gitu untuk menjadi legalitas dari kepemilikan tanah gitu. Jadi permasalahan yang datang ke desa itu terkait tanah sebenarnya banyak banget gitu. Apalagi ini berkaitan dengan sertifikat. Nah, karena menurut Mas Redi, sepenting atau seurgent apakah sertifikat tanah itu bagi masyarakat? Gini ya, sertifikat itu kan hak milik yang paten gitu. Jadi selain sertifikat sudah nggak ada lagi. Kalau masih akte, masih letter C. Itu masih rawan. Kalau akte itu rawannya gimana? Akte ini rawannya kan cuman kalau ibarat kita beli di toko gitu ya, kita dapat nota. Ya. Seperti itu harusnya. Cuma nota saja. Ya.
Jadi itu bisa jadi kalau sertifikatnya yang pemilik pertama itu tiba-tiba dibalik nama, ini hilang. Hilang. Iya. Makanya himbauan kami dari pemerintah desa itu ketika masyarakat sudah buat akte, usahakan untuk segera Disertifikat. dibalik nama sertifikat gitu. Baik itu akte ataupun literasi. Ya. Karena memang isu yang beredar sekarang dari berita-berita atau entah itu apa namanya kebijakan dari pemerintah pusat atau gimana, tapi ini belum mana ya, kebijakan ini masih belum turun ke kita, maksudnya belum disosialisasikan gitu. Terkait dengan literasi ataupun giri dan sebagainya, itu sudah tidak akan berlaku di tahun 2026. Cuma ini masih masih isu lah. Entah ini benar apa enggak. Tapi kalau kita analisis benar sih sebenarnya. Jadi biar orang-orang cepat mengurusi legalitas yang sah yaitu sertifikat. Biar cepat diurus sertifikat gitu. Sepenting itu apa namanya sertifikat bagi kepemilikan tanah. Jadi di masyarakat itu sebenarnya ada mitos yang mengatakan jika tanah tidak segera diurus, maka bisa jadi tanah itu diambil orang lain. Iya. Tidak disertifikat masalahnya. Nah, orang-orang tuh banyak tanya Mas Reddy. Terus kira-kira apa saja sih persyaratan untuk pembuatan sertifikat itu? Secara administratif dan sebagainya. Kalau yang dari nol ya, yang dari nol. letter C atau gire itu ya. Kalau dari gire itu ya, kita harus mencari di letter C dulu. Letter C. Jadi bidang itu nomor berapa, milik nenek moyangnya siapa gitu. Cara mencari nenek moyangnya gimana? Nah, itu dari letter C itu. Ini pemilik pertama sebelum ada sertifikasi massal dulu ya. Nah, nanti kita tanya misalkan atas nama Gedeng To gitu ya. Gedeng To ini siapa gitu. Rumahnya mana? Terus ahli warisnya siapa saja? Gitu. Jadi kita harus runut mencari ini silsilahnya orang yang pertama kali ini punya. Yang punya lahan. Pemilik lahan. Yang waktu itu mungkin hanya ada surat kuning kalau zaman dulu itu. Benar. Nggak tahu namanya apa. Kertas kuning itu biasanya yang dikasihkan ke saya kalau mau buat sertifikat yang dari nol gitu. Terus setelah itu? Setelah itu kalau itu sudah ketemu semua, kita kumpulkan KK, KTP, ya. Kemudian berkas-berkas lain seperti surat nikah gitu. Untuk pembuatan surat yang dari sertifikat yang dari nol. Ya, yang dari kalau nol. misal pecah sertifikat maksudnya. Kalau pecah sertifikat itu lebih mudah sih. Lebih mudah. Ya. Pecah sertifikat itu cuman ini sertifikat umpama mau jadi 2 atau 3 gitu ya. Iya. Itu butuh KK, KTP, surat nikah. Kalau pihak pertama cukup KK sama KTP. Pihak pertama ini yang satu sertifikat itu ya? Ya, yang atas nama. Sertifikat awal. Atas nama siapa? Misalnya atas nama Mas Ilham gitu ya. Nah, terus punya anak gitu ya, misalkan 1 atau 2. Nah, terus dipecah ke anaknya Mas Ilham. 1, 2. Berarti kakak KTP sampean, kakak anak-anak sampean tuh sama KTP kalau sudah nikah, surat nikah, kalau belum ya nggak usah. Kira-kira kalau buat sertifikat itu, entah kalau buat yang dari nol maupun pecah sertifikat, jadinya berapa bulan dan menghabiskan biaya berapa? Nah ini yang sering dipertanyakan masyarakat. Ya, betul sekali. Kalau yang dari nol itu ya Mas ya, itu agak lama. Agak lama. Itu lebih setahun Mas. Setahun lebih. Bisa jadi 1,5 tahun kalau yang dari nol. Dari nol. Kalau kemudian kalau pecah ini sama 1,5 tahun juga. Karena kalau pecah itu kan gini Mas, sertifikat atas nama Mas Ilham misalnya ya. Ini dipecah dulu atas nama Mas Ilham 2. Nah kemudian yang ini baru dibalik nama ke atas nama pembeli gitu ya. Langsung jadi namanya anak-anak saya berarti. Gitu. Jadi 2 sertifikat ini nama Ilham semua gitu. Yang 1 baru dibalik nama. Jadi makanya jalannya lama. Benar. Kecuali yang balik nama tok.
balik nama itu satu sertifikat Langsung. blek ya, Langsung dijual revisi. ke pihak kedua, itu langsung balik nama, cuman sekitar 6 bulan sampai 8 Langsung bulan. revisi berarti. Ya, langsung balik nama. Gitu. Oke. Biaya Nah, kalau biaya balik nama tok ya, balik nama. Ya. nama tok loh ya, Balik satu nama. sertifikat balik nama. Eh, Itu antara 10 sampai 12. juta. Iya, tergantung Balik ininya. nama. Tergantung Luas tanah. luas sama kelas. Kelas itu Kelas gimana? tanah. Kelas tanah itu kalau pinggir jalan gini, ini mahal. Tapi kalau di dalam gitu, Murah. jalannya cuma jalan setapak, itu murah. Pinggir jalan walaupun tidak ada rumahnya. Iya, Kalau ada rumahnya sama nggak? itu kelas lebih tinggi lagi. Kalau ada rumahnya. Heeh, Gitu. gitu. Heeh. Berarti sekitar 10 ya. 10 Ya. jutaan. Tapi teman-teman harus bisa dipahami. Yang buat sertifikat itu yang menerbitkan bukan pemerintah desa. Betul. Kita hanya melayani atau menjembatani Melayani dan terkait dengan membantu itu. Jadi yang masyarakat. mengurus semuanya adalah pertanahan ya. Pertanahan. Apa itu dinas apa ya? Dinas pertanahan. Bukan. Kalau pertanahan itu ya badan pemerintah, Badan Pertanahan. Pertanahan Nasional. Badan pertanahan. Tas itu kita nggak bisa langsung ke badan pertanahan. Melalui Notaris. notaris dulu. Notaris yang diberikan kuasa dari BPN. Oke. Kita langsung ke sana nggak bisa. Prosedurnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau misal kok nggak jadi sertifikat saya, jangan salahkan kami. Kami sudah semaksimal mungkin melalui Mas Redi ini melayani masyarakat pembuatan sertifikat, tapi nanti prosesnya itu masih melalui notaris lalu ke Badan Pertanahan gitu ya. Betul. Jadi di prosesnya di sana. Gitu. Tapi misal sertifikat itu sudah jadi, maka sesegera mungkin Mas Redi nanti ngasih tahu ke masyarakat. Segera mungkin gitu. Itu ya. Jadi sudah tidak penasaran lagi tata cara terkait dengan pecah sertifikat maupun mau balik nama. Terus durasi jadinya berapa tahun? Itu juga 1,5 tahun lah ya. Iya. Dan butuh biaya berapa? Gitu. Kalau ke pemerintah desa kan 0 rupiah ya, karena kita sebagai penjembatan itu. Ya, jembatan. Jembatan saja, kita melayani masyarakat. Gitu. Nah, sudah clear. Nah, cuma Mas Redi, terkadang masyarakat ada saja yang tidak tahu terkait dengan langkah-langkah pembuatan itu, atau tidak sadar si yang punya tanah ini, biarin sudah, nanti kalau saya sudah tua tak pecah sendiri gitu. Nah, kadang ada yang meninggal tuh, belum sempat pecah gitu. Akhirnya jadi permasalahan di internal keluarganya, si anak-anaknya ini. Betul. Padahal masih saudara, tengkar kadang ada. Pasti ada kan ya? Ya, Pasti ada. sering. Nah, pasti sering gitu. Saya mendamaikan masyarakat terkait sengketa lahan waris itu. Nah, kalau sudah terlanjur ada permasalahan seperti itu, kira-kira langkah yang tepat yang harus diambil dari anak-anaknya itu gimana? Yang pertama ya mereka harus rukun dulu. Rukun dulu. Ya, kalau tetap bertengkar, terus kemudian berargumen masing-masing, yang benar ini, yang itu nggak akan bisa. Nah, yang jelas ya harus mereka bersatu. Gimana caranya supaya kita bisa mecah gitu. benar. Kalau tukaran aja nggak bisa. Nggak bisa kalau nggak mau tanda tangan salah satu dari ahli waris, ya nggak bisa diterbitkan sertifikatnya gitu. Nanti pemerintah desa yang menyediakan fasilitas mediasi ya? Ya, kita menyiapkan mediasi. Kalau ke saya misalnya kurang puas, kita bisa membawa ke Pak Kades, Mas Kades. Supaya dengan didampingi Babinsa, Babin Kamtibnas juga. Betul. Gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya banyak. Kalau mau ngomong 1-2 enggak sih, banyak kadang banyak sering terjadi sekali. memang sekitar seperti itu. Jadi warga Desa Sidomulyo, kalau memang belum ada keputusan di internal, monggo. Kalau mau mediasi di kantor desa bisa difasilitasi oleh Mas Redi ataupun Pak Kades, bahkan nanti didampingi oleh Babinsa, Babin Kamtibnas, gitu. Pasti ya? Ya, Pasti. Kira-kira 2025 ini Mas Redi, ini kan baru ya, masih bulan Februari. Ya. Sudah ada berapa kasus sengketa? Yang anget ya masih berapa ya? 2 lah. Masih 2 ya? Ya. Berarti per bulan 1 berarti. Ya.
Masih 2. Ya, Tapi semoga aja tidak ada ya, karena memang seharusnya teman-teman kalau sudah nonton video ini harusnya sudah sadar diri, segera disertifikat atau segera diurus lah untuk semuanya. Nah, itu terkait dengan apa namanya bidang Mas Redi yang membina terkait dengan permasalahan masyarakat di bidang pertanahan. Ada juga selain program itu, yaitu Mas Redi itu bergelut di bidang perpajakan, ya Mas? ya betul. Mas Redi yang bertanggung jawab di Desa Sidomulyo terkait pajak-pajaknya orang, gitu, pajak-pajaknya orang. Nah, mungkin Mas Redi ada yang disampaikan dari Mas Redi terkait dengan pajak ini kepada masyarakat, entah eh, bulan apa yang harus mereka bayar, bayarnya harus ke siapa, gitu, dan sebagainya. Ya. Baik terkait dengan pajak bumi dan bangunan atau yang terkenal adalah SPPT. SPPT. Ya, SPPT itu biasanya pajak tahunan itu munculnya antara bulan 3. Bulan 3, bulan Maret. Ya, bulan 3, bulan 4 itu lah keluarnya Ya. SPPT terbaru. Nah, itu panjenengan warga Sidomulyo jika ingin membayar pajak, itu bisa lewat Pak RT, lewat Pak Kampung, atau langsung bayar sendiri di Alfamaret, Indomaret. Berarti ada fasilitas ini ya, digital? Iya, ada. Atau bisa di HP-nya sendiri? Bisa, kalau dia punya aplikasi M-Banking itu bisa M-Banking. langsung Oh, sendiri. bisa. Jadi nggak usah ke kemana-mana, sudah pakai HP-nya sudah bisa. Gitu. Nah, untuk yang lain-lain, sementara ya itu dah. Berapa sih pajak kira-kira? Satu orang itu? Per satu orang itu ada yang Paling mahal? paling mahal, ada yang 100 sekian gitu. 1 tahun? Iya, itu biasanya tanahnya luas, pinggir jalan itu biasanya. Kalau ini, paling murah? Paling murah 5.000. Rp5.000? Iya. 1 tahun? 1 tahun. Rp5.000. Karena untuk tahun sekarang itu ada pengurangan pajak, Mas. Pajak SPPT itu Diskon ada lah. pengurangan, ya dari pemerintah dikurangi lah. Dikuranginya itu cuma tahun ini atau tahun depan atau selamanya? Ya mudah-mudahan seterusnya. Jadi Oh, masyarakat diskon. biar bayar Diskon seluasnya. rutin gitu. Itu teman-teman ya. Pajak 5.000 setahun. Seharusnya teman-teman harus taat pajak. Ya, Mau cuma bayar 5.000. 20.000 itu sudah 4 tahun. Tapi yang pinggir jalan itu tetap wajib pajak gitu. Ya. Karena pinggir jalan ya memang sesuai dengan pembahasan kita di awal ada kelas-kelasnya gitu. Kelas Betul. pinggir jalan, kelas di tengah gitu dan sebagainya. Itu ya berarti ya. Iya, betul. Jadi wajib taat pajak. Baik teman-teman itu mau bayar ke melalui RT RW ya biar disampaikan Iya. Mas Edi, Pak Kampung juga ada. Jangan sampai ditagih. Kalau lebih bagus itu sadar ya. Ya, diparani. Ini saya mau bayar pajak itu bagus malah. Jangan sampai ditagih gitu. Ya. Nah, kalau misal belum percaya ke RT ataupun Pak Kampung langsung bisa ke Mas Redi sendiri. Ataupun pemerintah pusat sudah menyediakan fasilitas lainnya seperti Indomaret, Alfamart ya, market-market seperti itu, bahkan bisa menggunakan HP-nya sendiri gitu. Bayar sendirilah hitungannya ya, Iya. bayar sendiri. Gitu. Iya. Itu ya Mas Redi. Iya, betul. Itu wah sebenarnya pengennya banyak sih yang mau dibahas selain tanah, sertifikat, pajak, ada lain-lainnya juga sebenarnya. Cuma karena ini apa namanya, ya ada durasi waktu kita. Jadi seperti itulah kita. Kira-kira Mas Hadi terakhir sebagai kasih pemerintahan dan saya stafnya. Ini kasih dan tapi kolaborasi ini. Dan saya stafnya kira-kira mungkin ada yang ingin disampaikan closing statement bukan tentang pajak, bisa tentang pertanahan, bisa tentang pajak, sertifikat dan sebagainya kepada masyarakat. Terserah apapun. Ya. Mungkin ada yang disampaikan. Baik, saya sebagai kasih pemerintahan memberikan apa ya, edukasi terkait dengan pertanahan, pajak dan lain-lain serta lingkungan. Mari kita jaga desa kita supaya aman,
jangan ada konflik karena di desa juga ada dua agama ya. Yes. Kita yang saling menjaga, sama-sama menghormati sehingga Sidomulyo ini tetap menjadi desa yang aman, tentram dan damai dan menjadi dampak baik bagi desa-desa yang lain. Begitu, Mas. Sip, benar sekali. Desa Pancasila yang penuh toleransi, itulah Sidomulyo. Betul. Itu saja ya podcast pada kali ini terkait dengan bidang atau kasih pemerintahan. Ubur-ubur ikan lele. Tunggu next-nya, Le. Anjay. Selamat jumpa semuanya.